Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Iliyin yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada kesempatan ini membahas surat Al-Maidah ayat 109. Al-Maidah ayat 109. Jika dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berbicara sekait dengan persaksian dari para makhluk, maka di ayat yang ke-109 ini itu berbicara tentang kesaksian Allah gitu ya. Kesaksian Allah terkait dengan ciptaan Allah gitu ya. Terkait dengan kesaksian Allah mengenai ciptaan Allah. Dan di sini yang bersaksi adalah para nabi ataupun rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat 109 ini Allah berfirman yauma. Nah, ini pada hari, para ahli tafsir mengatakan bahwa di awal surat ini itu ditakdirkan ada huruf yang dihadaf, ada huruf yang dihilangkan gitu. Tapi bukan berarti kita boleh menambahkan gitu. Cuman ditakdirkannya itu ada huruf yang dihilangkan, yaitu huruf id. Nah, ingatlah gitu. Makanya biasanya dalam Al-Quran terjemah itu diawali dengan biasanya ingatlah gitu. Padahal kan di sini nggak ada kata id, nggak ada. Cuman ditakdirkannya atau diperkirakannya begitulah. Jadi ingatlah yauma, akan suatu hari, yajma'u mengumpulkan Allahu Allah ar-rasula para rasul, ar-rusula para rasul. Hari yang dimaksud di sini adalah yaumul akhir, hari akhir gitu. Hari selain kehidupan dunia gitu Pak. Kan cuma ada dua ya secara garis besar yang namanya kehidupan itu. Pertama ada kehidupan dunia, yang kedua ada kehidupan akhirat. Kehidupan dunia itu kehidupan yang dana, yang dekat Pak. Sementara kehidupan akhirah itu adalah kehidupan yang kedua atau kehidupan yang lain selain kehidupan dunia. Nah, yang dibicarakan di sini adalah, atau yang perlu diingat di sini adalah kehidupan hari akhir, yang salah satunya adalah al-qiyamah itu. Karena sebetulnya banyak kan nama-nama kehidupan yang ada di kehidupan akhirat. Barangkali Bapak bisa menemukan dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan Al-Qiyamah.
ada yang disebut dengan yaumul ba'ats, ada yang disebut dengan yaumul mahsyar, ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, ada yaumul hasrah dan lain sebagainya. Nah, biasanya di Al-Qur'an disebut dengan kata yaum dalam bentuk tunggal, dalam bentuk mufrad. Kenapa kok dalam bentuk mufrad? Padahal kan nama-nama kehidupan di hari akhir itu banyak. Para ahli tafsir mengatakan karena semua kehidupan yang terjadi di yaumul akhir itu satu paket gitu Pak, satu paket. Makanya kata harinya atau yaumnya itu menggunakan bentuk mufrad tunggal, tidak ayam, tidak begitu, tapi yaum. Nah, Allah mengajak kita manusia, khususnya orang-orang beriman, untuk mengingat akan hari itu, untuk bisa merenungkan, mentafakuri, mentadaburi, kemudian mentadzakuri akan hari itu. Ini mengisyaratkan bahwa banyak manusia yang melupakan, mengabaikan akan kehidupan akhirat. Makanya diingatkan oleh Allah, ingatlah gitu. Nah, pada hari itu Allah mengumpulkan ar-rusula, para rasul, Pak. Jadi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW itu dikumpulkan oleh Allah kelak di yaumul akhir itu. Untuk apa gitu? Allah mengumpulkan mereka untuk diminta kesaksiannya, Pak. Untuk memberikan kesaksian. Fayaqulu, kemudian Allah bertanya kepada mereka para rasul itu, madza ujibtum? Madza, nah ini istifham nih Pak, bertanya. Madza, apakah ujibtum? Ini fi'il madi majhul, disebut fi'il madi majhul karena subjeknya tidak nampak, tidak kelihatan, Pak. Sebetulnya ada subjeknya, pelakunya ada. Siapa subjeknya itu? Yaitu umat manusia, Pak. Umat manusia. Jadi kalau diterjemahkan begini, madza ujibtum, bagaimana pendapat kalian tentang sikap, tentang respon, tentang penerimaan manusia-manusia yang diseru oleh Anda sekalian, wahai para rasul. Itu sekali lagi nih, jadi para nabi dan rasul itu kelak di yaumul akhir akan ditanya oleh Allah, diminta kesaksian Allah terkait dengan sikap kita, respon kita, ataupun jawaban kita terhadap seruan dakwah yang disampaikan oleh para nabi, para rasul, khususnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana si A, bagaimana si B, bagaimana si C, atau bagaimana generasi ini, generasi itu, sikap mereka terhadap seruan Anda sekalian itu ditanya tuh. Nabi Adam ditanya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, sampai Nabi Muhammad itu. Qalu, mereka menjawab, para rasul itu menjawab, la ilma lana. La-nya itu la nafi ini, Pak, meniadakan, menafikan.
La kami la tidaklah ilma pengetahuan atau tidak ada pengetahuan lana bagi kami gitu. Para ahli tafsir ini beda dalam menafsirkan kalimat la ilma lana itu. Sebagian ada yang menafsirkan bahwa kalimat la ilma lana itu merupakan bentuk ketawaduan gitu ya. Bentuk kerendahan hati para nabi, para rasul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika oleh Allah ditanya bagaimana kesaksian atau bagaimana pengetahuan kalian tentang sikap umat kalian terhadap seruan dakwahmu, nah itu mereka mengatakan kami tidak punya pengetahuan tentang hal itu ya Allah. Ada juga yang menafsirkan bahwa yang dimaksud la ilma lana itu adalah karena para nabi dan rasul itu hanya mengetahui tentang sikap dan respon mereka umatnya yang sifatnya lahir saja Pak, yang sifatnya nampak saja. Sementara yang batin, yang tersembunyi dalam hati, mereka tidak mengetahui dengan pasti gitu. Makanya tidak heran di zaman Nabi Muhammad saja itu kan banyak orang-orang yang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menampakkan keimanan gitu, memperlihatkan keimanan. Tapi dalam hati mereka menyembunyikan kemunafikan, menyembunyikan kekufuran. Bahkan dikisahkan kelak di yaumul akhir itu dalam sebuah hadis itu akan ada sekelompok manusia yang di yaumul akhir itu akan diusir oleh para malaikat. Itu seperti halnya seseorang mengusir sekelompok anjing gitu. Pada saat manusia itu hendak menyeberangi yang namanya sirat gitu Pak, itu kan sebelum menyeberangi sirat itu melewati terlebih dahulu yang namanya al-haud ya. Al-haud itu adalah telaga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian airnya itu dialirkan ke telaga Al-Kautsar itu Pak, ke sungai Al-Kautsar itu. Nah pada saat itu banyak manusia berbondong-bondong untuk mendatangi telaga Al-Haud itu. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang meminum satu teguk saja di telaga Al-Haud maka mereka tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Nah, banyak yang mampir tuh ke telaga Al-Haud itu. Kemudian pada saat itu para malaikat yang menjaganya itu sebagian ada yang diusir oleh para malaikat itu. Lalu kemudian Rasulullah berkata, wahai para malaikat, mereka ini adalah umatku katanya. Kenapa engkau usir kayak gitu? Kemudian para malaikat itu menjawab, wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang diperbuat oleh mereka sepeninggal engkau gitu. Nah ini memberikan sebuah isyarat bahwa atau engkau tidak tahu apa yang diperbuat oleh mereka di belakang engkau, baik di belakangnya di masa Rasulullah masih hidup atau di belakang dalam arti sepeninggal Rasulullah.
Nah, ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah itu sekalipun seorang nabi, seorang rasul, tetapi tidak mengetahui dengan pasti tentang isi hati manusia. Ya, sebagian ada yang diketahui, Pak, ya, akan keimanannya diketahui, akan kemunafikannya pun diketahui. Ada beberapa orang munafik yang di zaman Rasulullah dan para sahabat pun tahu gitu. Tapi ada juga orang-orang munafik yang tidak diketahui akan kemunafikannya. Karena begitu pinternya orang-orang munafik menyembunyikan kemunafikan gitu. Ya, makanya ketika ditanya oleh Allah, para nabi dan rasul termasuk Rasulullah itu menjawab, la ilma lana, kami tidak mengetahui, tidak punya pengetahuan tentang itu. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah. Nah, innaka anta, ini untuk takkid saja, Pak. Sebetulnya tanpa anta pun itu sudah menunjukkan engkau, untuk menguatkan saja ini. Innaka anta, sesungguhnya engkau ya Allah, allamun. Ini lamnya pakai tasdid, ini menunjukkan akan mubalaghah, ya, satu ungkapan yang menunjukkan sangat. Sesungguhnya engkau itu allamun, dat yang maha mengetahui, al-ghuyub, hal-hal yang gaib, segala sesuatu yang gaib, yang abstrak, yang tidak nampak gitu. Tidak jauh berbedalah dengan hari ini kan, Pak. Banyak kan orang-orang yang mengaku atau merasa bahwa dirinya itu adalah umat Nabi Muhammad kan gitu. Tetapi ucapan mereka, tindakan mereka tidak mencerminkan sebagai seorang umat Nabi Muhammad. Nah gitu. Nah, Rasulullah kan tidak tahu karena beliau sudah wafat kan begitu. Sudah wafat. Ayat 110. Id, ingatlah. Nah, di sini kata idnya dimunculkan nih. Jadi yang tadi saya katakan di 109 itu ditakdirkan di awalnya itu, atau diperkirakan di awalnya itu ada id. Nah, cuman ditiadakan gitu. Tapi dalam terjemahan, dalam rangka membantu kita memudahkan pemahaman, biasanya oleh penerjemah itu diberikan arti ingatlah di 109 itu. Kalau di 110 ya sudah jelas kan, kata idnya juga ada di situ. Jadi id, ingatlah, kan ini perintah sebetulnya, Pak, perintah. Ya, kenapa diperintahkan untuk mengingat? Karena berpotensi besar untuk dilupakan gitu, Pak. Atau sangat dipastikan banyak manusia yang melupakan. Maka diingatkan oleh Allah, diajak untuk mengingat. Jadi ingatlah qala, ketika berfirman Allahu Allah kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam. Nah, di sini Nabi Isa dinisbatkannya kepada ibunya, yaitu Siti Maryam. Biasanya pas seorang anak itu dinisbatkan kepada ayahnya, umpamanya Ustadz Pitoyo anak Ustadz Yusuf, Pitoyo bin Yusuf, nah, begitu dinisbatkannya kepada bapaknya. Tetapi dikarenakan Nabi Isa itu lahir tanpa ayah gitu, Pak,
bahkan tanpa melalui proses pernikahan. Siti Maryam itu kan melahirkan Nabi Isa tanpa melalui proses pernikahan, yaitu atas kuasa Allah saja gitu. Dan jangan diyakini juga bahwa Allah itu bapaknya gitu. Emangnya Allah sarua jeung urang resep ka awewe gitu. Kan Siti Maryam itu makhluk ciptaan Allah itu. Masa pencipta seneng sama yang diciptakan lah kan gitu. Nah, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, udkur, ingatlah. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Isa untuk mengingat nikmati, akan nikmatku alaika, terhadapmu, akan nikmat-nikmatku yang aku berikan kepadamu, wa dan ala, terhadap walidatika. Nah di sini enggak walidaika karena satu orang kan pas Siti Maryam. Dan juga ingatlah terhadap nikmat yang aku berikan kepada ibumu. Banyak itu kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Isa dan Siti Maryam. Nah ini hampir dalam Al-Quran ketika Allah mengajak kita, memerintahkan kita untuk mengingat nikmatnya, itu selalu dikaitkan dengan perintah untuk mengingat nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang tua, Pak. Coba dalam doa-doa itu begitu, Pak. Rabbi auzi'ni an askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Itu nikmat yang engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadi kita tidak hanya sebatas cukup mengingat dan mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, Pak. Tapi lebih jauh dari itu, Allah mengajak kita untuk mengingat nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang tua kita. Sebab adanya kita hari ini itu tidak lepas dari wasilah yang namanya orang tua kita. Mereka yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, merawat kita, mendidik kita, menikahkan kita, itu Pak. Muslimnya kita hari ini nih Pak, kita jadi orang Islam hari ini tidak lepas dari jasa-jasa orang tua kita, Pak. Tidak lepas dari peran orang tua kita mendidik kita. Tidak menutup kemungkinan kalau kita tidak dididik oleh orang tua kita dengan didikan Islam, tidak menutup kemungkinan kita ini hari ini bukan orang Muslim, Pak. Gitu tak. Maka Allah mengajak untuk mengingat nikmat itu. Kamu itu menjadi Muslim, hidayah irsadnya itu adalah karena pendidikan orang tuamu. Kalau taufiknya kan dari Allah, tapi irsadnya kan dari sesama makhluk. Salah satunya adalah orang tua. Nah, apa yang mesti diingat itu, atau apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Isa untuk diingat? Ketika. Jadi kalau kata Pak disimpan di awal itu biasanya diterjemahkan ingatlah. Tapi kalau disimpan di tengah itu biasanya diartikan di saat atau ketika. Karena ini kan ini termasuk bagian dari dzarf, keterangan waktu ini Pak. Makanya sering diartikan ketika atau di saat itu. Ketika ayat
ayatuka. Nah itu ayatuka. Jadi membacanya jangan ayadetuka, jangan begitu Pak. Sekalipun dal itu sukun dan bagian dari huruf qalqalah, tapi membacanya diidghamkan, dimasukkan ke huruf ta, ayatuka. Ketika Allah itu memperkuat engkau, menguatkan engkau wahai Musa biruhil kudus, dengan ruhul kudus. Para ahli tafsir mengatakan biruhil kudus itu bijibril, melalui perantaraan malaikat Jibril. Banyak kan nikmat-nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada Nabi Isa dan juga ibunya Siti Maryam, itu melalui perantaraan malaikat Jibril. Ketika Siti Maryam itu, beliau nih dalam keadaan kondisi sangat lemah, sangat sedih, sangat panik, takut. Lalu Jibril datang menghibur kan begitu Pak. Jibril atas perintah Allah mengatakan kepada Siti Maryam, dalam surat apa tuh saya lupa lagi tuh, wa huzi ilaiki bijid'in nahlah, itu sakit ilaiki rotoban janiya. Itu ingatlah ketika Allah melalui Jibril memerintahkan Siti Maryam untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma itu. Lalu tiba-tiba pangkal pohon kurma itu menjatuhkan buahnya yang ranum ke arah dekat Siti Maryam. Para ahli tafsir mengatakan peristiwa itu terjadi di musim kemarau Pak. Yang dipastikan bahwa pohon kurmanya itu karena musim kemarau itu dalam kondisi kering gitu. Tetapi dengan bantuan malaikat Jibril atas izin Allah, Siti Maryam sekalipun dalam kondisi lemah habis melahirkan, disuruh untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma. Pohon kurma itu menjatuhkan buah kurma itu. Padahal kalau secara logika, jangankan Siti Maryam, seorang perempuan yang habis melahirkan, seorang laki-laki pun kalau disuruh menggoyangkan pangkalnya Pak, pangkal pohon kurma, itu mungkin tidak berpengaruh gitu, tidak akan bergoyang gitu Pak. Kan kuat atau Pak pangkal pohon kurma itu. Kalau disuruh menggoyangkan pohonnya mungkin masuk akal. Ini pangkalnya kan itu Pak. Terlebih-lebih di musim kemarau, apa yang diharapkan jatuh dari pohon kurma itu? Tetapi karena Allah itu menguatkan, membantu Nabi Isa melalui perantaraan malaikat Jibril, jatuhlah itu Pak buah kurma itu. Nah ini kan sebetulnya ini adalah sebuah karomah Pak bagi orang-orang yang selalu taat mendekatkan diri kepada Allah. Ini sebuah isyarat bahwa kalau sudah bersama Allah tidak ada yang mustahil Pak. Itu merupakan sebuah isyarat bahwa pentingnya kita untuk bekerja keras dalam kondisi selemah apapun. Nah itu. Ini biasanya orang tua baheula Pak. Orang tua baheula mah cenah cek orang tua baheula gitu. Bapak mah ibu mah cenah lamun teu digawe teh nyarari awak cenah. Sok kitu tah. Tapi cek orang tua ayeuna lamun tas digawe teh awak teh sok teu ngeunah nyarari cenah. Anehnya gitunya.
orang tua dulu itu badannya nggak bisa dibawa diam gitu ta, cara rangkel cenah. Tapi lamun orang tua ayeuna awakna teu bisa dibawa gawe gitu, bisa kitu. Kita lanjutkan nih Pak nih. Jadi id ayatu kabiruhil kudus, itu yang pertama Pak. Dan ini kalau dijelaskan banyak gitu. Apa nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada Nabi Isa berupa penguatan dari Allah melalui malaikat Jibril. Tadi salah satunya saja. Kemudian yang kedua yang mesti diingat itu adalah kata ingatnya itu ngikut ke yang awal Pak. Kata idnya ngikut ke yang awal. Yang kedua adalah tukallimu, ketika engkau berbicara annasa kepada manusia fil mahdi. Al mahdi itu buayan. Gini dalam sebuah hadis dikatakan utlubul ilma minal mahdi, nah itu ilalahdi, carilah ilmu dari mulai buayan sampai liang kubur Pak gitu Pak. Nah, salah satu mukjizat Nabi Isa itu kan diberikan izin kemampuan oleh Allah ketika beliau berada dalam pangkuan ibunya lagi di ais itu Pak. Ada yang mengatakan bahwa pada saat itu usia Nabi Isa itu 40 hari gitu. Di saat ibunya itu difitnah, diusir, diolok-olok oleh masyarakat pada saat itu, maka Isa yang berada dalam buayan ibunya, dalam pangkuan ibunya, itu tiba-tiba bisa berbicara, menjelaskan. Salah satunya adalah bahwa ibunya itu adalah seorang wanita solihah yang menjaga kesuciannya, bahwa ibunya itu tidak melakukan perbuatan keji. Nah ini yang hebat itu bukan Nabi Isa-nya Pak, bukan. Yang hebat itu kan yang memberikan mukjizat kepada Nabi Isa, yaitu Allah itu. Kemudian yang ketiga yang mesti diingat itu adalah wakahla, kuhulah. Bapak-bapak ini nih kalau dalam fase perkembangan itu disebutnya fase kuhula, fase aki-aki Pak. Fase kuhula sekarang itu kita bisi anu ngarasa kene fase remaja gitu, aki-aki itu orang teh gitu, fase kuhulah gitu, ngan rarasaan gitu, rarasaan ngorak kene gitu ta. Soalnya saya yakin bapak-bapak itu rarasaannya teh umur 40 tahun gitu. Tapi sebenarnya geus kolot dalam ditinggali dina kaca ada atau diakurkeun dibandingkeun jeung foto 20 tahun ka tukang geus jauh pisan perubahanna Pak. Ek ditingali ti hareup ti tukang ti gigir geus jauh we pokona mah. Ek di kumaha-kumaha ge pokona mah lah geus kitu wae nama kitu tah. Fase kuhulah itu Pak, kuhulah. Fase ini dewasa bahkan hampir lanjut gitu. Nah itu kan Nabi Isa itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk berbicara yang fasih, yang bagus, dalam arti berdakwah Pak. Jadi kalau di masa Mahdi beliau bisa berbicara dalam rangka menjaga atau membersihkan nama baik ibunya. Kalau di masa kuhulah Nabi Isa itu diberikan mukjizat oleh Allah untuk bisa mengajak manusia ke jalan yang benar itu Pak. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa'id dan ingatlah. Nah, jadi kata idnya itu tidak terus menerus Pak, diselang-seling gitu. Ini kan merupakan sebuah pembelajaran bagi kita Pak. Jadi bagusnya Pak nih kalau kita bicara itu
ada kata tertentu salah satunya adalah kata penghubung, Pak. Itu yang diucapkannya itu jangan monoton terus-menerus, diselang-seling, Pak, biar tidak membosankan. Kan suka ada orang itu begini kalau sedang bicara itu terus sakecap deh, terus sakecap deh, terus itu kan orang yang mendengarkan jadi tidak nyaman itu, Pak. Loba pisan terus nah saya tuh ngomong dah cenah gitu. Ya paling tidak kan tilu kata, 4 kata baru diulangi terus gitu. Atau digonta-ganti lah, Pak. Kan ada kemudian, ada lalu, gitu, Pak. Sama ini pun begitu. Allah itu luar biasa, Pak, kalau belajar bahasa dari Al-Qur'an itu. Jadi setelah berbicara tentang 3 nikmat, baru diulangi lagi tuh kata id, wa'id, dan ingatlah. Alam tuka, ini alama plus tu plus ka. Alama itu mengajari, tu itu aku, ka itu engkau. Dan ingatlah ketika aku, kata Allah, mengajarimu wahai Isa. Ini nikmat yang keempat nih. Alkitab, baik mengajari secara tulisan, Pak, ataupun mengajari secara lisan. Alkitab yang dimaksud di sini adalah Injil, Pak. Injil. Kan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa itu adalah kitab Injil. Nah, Allah ajari bagaimana Nabi Isa itu menulis, mengucapkan, menyampaikan kitab Injil. Wal hikmah, dan juga hikmah, penjelasan-penjelasannya. Nah, itu yang kelima, al-hikmah. Kemudian yang keenam, wat Taurata wal Injil. Ini ditulis. Makanya ada yang menafsirkan Alkitab tadi itu hanya sebatas menulis. Tapi ada yang menafsirkan Alkitab di situ adalah menulis termasuk Al-Injil. Cuman di akhir disebut lagi Al-Injil itu untuk menguatkan bahwa yang ditulis oleh Nabi Isa itu adalah kitab Injil. Ya, jadi yang ketiga tadi Allah mengajari kepada engkau, ingatlah ketika Allah mengajari kepadamu Alkitab, menulis lah, biar mudah pemahamannya nih. Alkitab menulis, wal hikmah, dan juga hikmah, Pak. Al hikmah itu bisa diartikan kebijaksanaan, bisa, Pak. Kalau kata kitab digandeng dengan kata hikmah, atau kata hikmah digandeng dengan kata kitab, kalau ditujukan kepada Rasulullah maksudnya as-sunnah itu, Pak. Kalau ditujukan kepada selain Rasulullah itu adalah ilmu hikmah, Pak. Ilmu hikmah. Dan ilmu hikmah ini biasanya Allah berikan kepada orang tertentu, Pak. Orang yang mensinkronkan antara ilmu dan amal. Makanya mereka diberikan oleh Allah itu al-hikmah gitu, Pak. Nabi Yusuf kan diberikan gelar al-hikmah gitu. Al-hikmah, al-hakim gitu. Jadi yang ketiga, yang keempat adalah Allah mengajarkan Nabi Isa itu Alkitab. Kita maknai saja menulis, wal hikmah, dan juga yang kelima hikmah. Yang keenam mengajari at-Taurat, Taurat. Yang ketujuh Injil, kitab Injil. Nah, inilah salah satu alasan kenapa Nabi Isa itu tidak disebut ummi, Pak. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Isa itu diajarkan oleh Allah kitab sebelumnya, diberitahu oleh Allah isi kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Sementara Nabi Muhammad itu belum mengetahui
isi kitab sebelumnya. Nabi Muhammad belum mengetahui Taurat, belum mengetahui Injil, belum pernah mempelajari membaca Taurat dan Injil. Nabi Isa itu sekalipun yang diturunkan kepada beliau itu Injil, tetapi beliau itu pernah dan bisa membaca kitab Taurat, bahkan Jabur, Pak. Nah, ya. Makanya beliau tidak disebut ummi. Itu yang ketujuh, Pak. Kemudian yang kedelapan, wa'id dan ingatlah. Nah, diulang lagi kata idnya apa nih? Takhluqu, ketika engkau menciptakan, minatini, minatin dari tanah, Pak. Saya sering mengatakan begini, kalau disebut mencipta dengan kata kholako, itu masih dalam tataran ide itu, Pak. Mencipta. Kita sering mengatakan begini nih, duh kacipta eta teh mun jadi mitoha bager pisan gitu. Kacipta gitu, Pak. Kabayang gitu. Tengah poe keur panas nih, keur panas terang-terangan, aya tukang es cincau lewat, kacipta ngeunahna lamun nginum es cincau, kacipta gitu, Pak. Itu cipta, Pak. Cuman oleh kita sering dipahami bahwa mencipta itu membuat gitu, menjadikan gitu. Padahal yang namanya mencipta itu masih dalam tataran ide itu, akal gitu. Jadi wa'id takhluqu, dan ingatlah ketika engkau mencipta minatin dari tanah, kahayatit thair, ka seperti hayati bentuk at-thair, burung. Biidni, dengan izinku, Pak. Ini kata-kata idni ini jangan dilewatkan nih, Pak nih. Kenapa? Karena yang mampu menciptakan dan membuat burung itu bukan Nabi Isa, tapi Allah itu. Cuman Allah memberikan izin kepada Nabi Isa untuk mencipta dan membuat seperti seekor burung gitu. Dari apa bahannya? Dari tanah gitu, Pak. Kan begini, Pak, secara abiotik nih, secara abiotik antara kita dengan makhluk-makhluk seperti hewan, binatang, itu bahan dasarnya sama, Pak. Bahan dasarnya sama. Kita dengan harimau, dengan singa, dengan kerbau, abiotiknya sama. Tanah, Pak. Tanah. Itu di situ ada unsur apinya, Pak. Ada unsur airnya. Ada juga unsur ininya, ada unsur tanahnya gitu, Pak. Makanya dalam diri kita itu karena ada beberapa unsur tadi gitu, kita kadang semangat, kadang marah, atau punya daya saing karena ada unsur api itu, Pak. Unsur api. Coba kalau nggak ada unsur api, cicing we meureun, Pak. Moal aya kahayang gitu, moal aya semangat untuk berlomba. Dengan adanya unsur api itu kita menjadi semangat itu, Pak. Ada juga unsur tanahnya, unsur air gitu, sehingga kita itu kan bisa tenang, bisa adem, bisa tawadu itu, Pak. Itu karena unsur-unsur tadi. Unsur air tuh bisa sabar itu, Pak. Bisa menerima kekalahan, itu karena ada unsur air itu. Nah, secara abiotik kita dengan makhluk-makhluk kayak hewan itu sama. Bahkan dalam kondisi tertentu yang namanya hewan, fisiknya bisa jauh lebih kuat dibanding kita, Pak. Kalah mungkin dalam kasus tertentu, atau sering kalah, Pak, kita dalam kasus tertentu oleh hewan.
Ayeuna sok we pada aya mun balap lumpat antara urang jeung singa da eleh urang atuh. Balap ngapung jeung manuk da eleh urang atuh. Balap berenang jeung lauk da eleh atuh Pak. Nah, kadang dalam hal-hal yang sifatnya jasmani ya, binatang itu lebih kuat daripada kita. Makanya kalau ruhaniyahnya kalah kateung teuingin we atuh. Geus mah jasmanina eleh kitu ku binatang ku hewan, ruhanina mantong eleh gitu Pak. Terlebih-lebih kan binatang teu boga rohani gitu. Kita lanjutkan nih, itu ke-8 Pak. Jadi dan ingatlah ketika engkau itu diberikan izin untuk mencipta yang namanya sesuatu menyerupai bentuk burung. Fatangpuhu, nah lalu engkau meniupkan pihak ke dalamnya atau ke bentuk burung itu. Fatakunu toiro, nah itu Pak. Baru nih Pak, baru terciptalah, baru terbuatlah atau jadilah yang namanya burung beneran Pak. Ini masih ke-8 nih. Terbentuklah atau terbuatlah yang namanya toiron. Kalau tadi kahaiatit toir, bentuk semisal burung, ini burung beneran Pak. Itu dari tanah gitu Pak, dari tanah. Nabi Isa itu mencipta, lalu kemudian dibuatkan tuh dari bahan dasar tanah, kemudian ditiup jadilah burung Pak. Yang ke-9 ini pun sama nih, biidni, kata biidninya nih. Kenapa kok diulang-ulang kata biidni? Karena manusia sering melupakan siapa yang sebetulnya sangat hebat. Jadi Nabi Isa itu tidak akan mampu melakukan itu kalau tidak ada izin dari Allah. Dan ini pun memberikan sebuah isyarat bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Yang Tuhan itu Allah. Yang memberikan izin Nabi Isa itu bisa begini, bisa begitu, bisa menciptakan burung itu atas kehendak Allah Pak. Kemudian yang berikutnya yang ke-9, watu beriu, nah al-bari itu kan, nah baru Pak. Kalau al-bari itu pembuat pertama kali itu. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna itu. Jadi setelah dicipta baru dibuat itu Pak, al-bari. Wa tubri'ul akmah, dan ingatlah ketika ini ke-9 Allah berikan kemampuan kepadamu. Al-akmah itu kan ini Pak, buta, memberikan kesembuhan kepada orang yang buta. Cirinya semua orang buta ya bisa melihat. Dikisahkan ini bahwa yang buta di sini adalah orang yang buta sejak lahir Pak. Pada saat itu ada seseorang yang buta sejak lahir, kemudian diobati oleh Nabi Musa, dengan izin Allah disembuhkan oleh Allah. Yang mengobatinya Nabi Isa, yang menyembuhkannya Allah Pak. Bukan Nabi Isa yang menyembuhkan, bukan. Yang menyembuhkannya Allah. Tapi wasilahnya melalui pengobatan Nabi Isa. Kemudian yang ke-10 wal abros, dan juga al-abros. Al-abros itu penyakit ini, penyakit sopak lah. Penyakit sopak, penyakit kulit, semacam penyakit sopak. Dan juga Allah memberikan izin kepada Nabi Isa itu untuk menyembuhkan orang yang abros. Di ujungnya nih ada kata biidni, diulang lagi tuh Pak, dengan izin Allah gitu. Kenapa kok diulang-ulang? Karena kita seringkali melupakan siapa yang sebetulnya hebat. Cenah Ustad eta mah cenah kiai eta mah hebat cenah. Yang hebat itu bukan kiainya, pencipta kiainya yang hebat itu. Nah itu Pak. Itu ke-9, ke-10. Nah,
Wa'id dan ingatlah tukhriju di saat engkau itu mengeluarkan al-mauta yang mati biidni dengan izinku. Itu maksudnya begini nih, Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa. Beliau itu bisa mengeluarkan orang-orang yang mati dalam kuburnya, kemudian tiba-tiba menjadi hidup, Pak, gitu. Padahal sudah dikubur bertahun-tahun. Allah izinkan untuk menghidupkan kembali. Itu ke-10. Wa'id dan ingatlah ke-11 nih, kafaftu. Nah, kafa itu ini menahan, menyelamatkan, membentengi. Dan ingatlah ketika aku menahan Bani Israil, orang-orang Bani Israil, anka, an plus ka. Di sini anka bukan laka, itu mengisyaratkan adanya sebuah bahaya, malapetaka, musibah. Maka sering dimaknai penganiayaan, kezaliman, Pak. Dan ingatlah ketika aku menahan atau menyelamatkan engkau dari bahaya yang dibuat oleh orang-orang Bani Israil, yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israil. Id ketika ji'tahum engkau datang kepada mereka bil bayinat dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Kapan itu? Yaitu ketika orang-orang Bani Israil, Pak. Yang dimaksud Bani Israil di sini adalah orang-orang Yahudi, Pak. Kenapa? Kan setelahnya terjadi peristiwa bahwa Nabi Isa itu dilahirkan oleh Siti Maryam. Orang Bani Israil itu terpecah itu, Pak, menjadi 3. Satu, ada orang Bani Israil yang sangat mendustakan dan memusuhi Nabi Isa, tidak percaya dengan penjelasan Nabi Isa tentang ibunya itu. Nah, kemudian orang-orang ini membentuk kelompok yang namanya Yahudi. Ada juga orang Bani Israil yang terpecah membentuk kelompok yang mengkultuskan Nabi Isa. Wah, hebat ya budak, dipangkukannya bisa ngomong. Nah, kelompok ini mengkultuskan Nabi Isa, itulah yang menjadi kelompok orang-orang Nasrani, Pak. Itu awalnya sejarahnya begitu. Ada yang sangat memusuhi Nabi Isa, tidak percaya, jadilah Yahudi. Ada orang yang sangat percaya dengan Nabi Isa tapi berlebihan, jadilah Nasrani. Ada orang yang memposisikan Nabi Isa sebagai nabi, hamba dan utusan Allah. Itulah orang Hawariyun itu, Pak. Orang Hawariyun. Orang Hawariyun itu orang Muslim lah kalau hari ini itu, Pak. Orang Muslim itu orang yang memposisikan Nabi Isa dengan posisi yang pas. Di satu sisi Nabi Isa itu sebagai hamba Allah, di sisi lain sebagai utusan Allah. Tidak membencinya, tidak memusuhinya, dan juga tidak mengkultuskannya. Itulah Hawariyun. Kalau hari ini namanya itulah orang Muslim, itu, Pak. Orang Muslim. Nah, itu yang ke-11 tuh. Yang ke-11. Jadi Allah mengajak Nabi Isa untuk mengingat pada saat engkau itu dijaga olehku, dilindungi olehku, ketika orang-orang Bani Israil hendak mencelakakan engkau. Faqala, berkatalah alladzina, orang-orang kafaru yang kafir, minhum, di antara mereka. Nah, orang-orang Yahudi itu, Pak, orang-orang Yahudi berkata mengenai mukjizat yang dibawa oleh Nabi Isa itu. Apa perkataan orang Yahudi? In, tidaklah hada, ini semua, illa, melainkan sihrum mubin, sihir yang nyata. Itu menurut orang Yahudi. Sihir eta mah euy cenah, lain mukjizat cenah.
Menurut orang Nasrani, wah ieu mah bener-bener pangeran nu kieu mah euy cenah. Tuhan anu kieu mah cenah kitu. Anu bisa menciptakeun nu mati jadi hidup, anu buta jadi melihat. Ieu mah lain manusia, Tuhan nu kieu mah. Dua-duanya ekstrim itu Pak, ekstrim. Orang Yahudi ekstrim menyebutkan Nabi Isa itu sebagai sihru mubin, tukang sihir. Orang Nasrani juga ekstrim mengatakan Nabi Isa sebagai Tuhan. Nah oleh karena itu kita hari ini Pak, umat Islam kalau memposisikan Nabi Muhammad secara ekstrim, baik sangat kurang ataupun berlebihan, ya satu aya bedana tuh jeung orang Yahudi Nasrani Pak. Posisikanlah Nabi Muhammad itu sebagai hamba Allah dan juga sebagai utusan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.